Penyakit yang umumnya dialami orang dewasa. Mellitus diabetes tersebut sejak tahun 2022 lalu, jumlah anak-anak yang mengidap penyakit diabetes sudah mencapai 377 orang. Salam sehat untuk kita semua. Halo sobat semua, kalian tahu nggak sih, menurut International Diabetes Federation, jumlah penderita DM di Indonesia telah mencapai angka 19,5 juta penderita, yang mana pada tahun 2021 telah menduduki peringkat kelima. Ini menjadi perbincangan khusus dari Kementerian Kesehatan, mengingat diabetes ini menjadi ibu dari segala penyakit. Nah, kira-kira bagaimana sih pembahasannya? Yuk kita bahas. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Pankreas di dalam tubuh menghasilkan yang namanya insulin, dan insulin inilah yang mengatur dan mengelola gula dalam tubuh. Gula di dalam tubuh itu merupakan faktor yang penting untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari karena menjadi sumber energi untuk kita. Seperti Margo. Margo merupakan salah satu TikTokers yang mengidap penyakit diabetes tipe 1. Hah? Diabetes tipe 1? Emang ada berapa sih jenis-jenis tipe diabetes ini? Oke, seperti yang telah kami telaah, bahwasanya diabetes ini memiliki 3 tipe. Yang pertama ada diabetes tipe 1. Nah, diabetes tipe 1 ini adalah gangguan autoimun, yakni kondisi di mana antibodi yang seharusnya bekerja melindungi tubuh terhadap infeksi malah berbalik menyerang ke sel tubuh itu sendiri. Selanjutnya ada diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini berbeda penyebabnya dengan diabetes tipe 1 yang merupakan penurunan produksi insulin. Pada diabetes tipe 2, produksi insulin berjalan normal, namun sensitivitas dalam merespon gula darah menurun sehingga penggunaannya menjadi tidak maksimal. Umumnya, kondisi ini sering terjadi pada usia 30 tahun ke atas, di mana sering terjadi pada orang dewasa. Nah, yang terakhir ada penyakit diabetes tipe gestasional, di mana penyakit diabetes tipe ini umumnya bersifat sementara. Penyakit ini akan menyerang ibu hamil dan biasanya akan sembuh sendiri namun setelah melahirkan. Meski bisa terjadi kapan saja, penyakit ini menyerang pada usia ke-24 usia kehamilan. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita tahu seseorang itu mengidap penyakit diabetes atau tidak? Nah, oleh karena itu kita perlu tahu apa saja tanda dan gejala dari penyakit diabetes ini. Emang tanda dan gejala penyakit diabetes ini apa aja sih? Ada 4 tanda dan gejala yang umum dan perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu namanya trias poli, yang kemudian terbagi lagi menjadi 3. Poliuria yaitu kasus di mana seseorang kebanyakan buang air kecil akibat kelebihan gula. Kemudian yang kedua, polidipsia, yaitu gejala di mana seseorang kebanyakan minum air. Kemudian yang ketiga, polipagia, nafsu makan bertambah. Lalu tanda dan gejala yang kedua yaitu lemas. Hal ini dikarenakan karbohidrat yang ada di dalam tubuh keluar bersamaan dengan urin, menyebabkan tubuh menjadi kekurangan kalori. Lalu tanda dan gejala yang ketiga yaitu berat badan menurun. Hal ini dapat disebabkan dikarenakan gula yang ada di dalam darah tidak dapat diserap, namun tubuh tetap terpaksa untuk menghasilkan tenaga, sehingga tubuh penderita menjadi kurus. Lalu tanda dan gejala yang terakhir yaitu polineuritis. Gejala gatal-gatal di seluruh tubuh diakibatkan karena metabolisme karbohidrat yang dipergunakan sebagai vitamin B1 digunakan sebagai CO enzim. Nah, dari gejala-gejala yang telah disebutkan tadi, lalu bagaimana cara kita memastikan bahwa seseorang tersebut terkena penyakit diabetes atau tidak? Yaitu dengan melakukan yang namanya pengecekan kadar gula darah dengan menggunakan alat glukometer. Lalu apakah ada waktu-waktu tertentu untuk kita melakukan pengecekan tersebut? Nah, yang pertama itu ada yang namanya tes gula darah sewaktu. Tes gula darah sewaktu ini waktunya bebas dan tidak ditentukan tentunya di fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua yaitu ada yang namanya tes gula darah puasa. Nah, tes gula darah puasa ini kita akan
terlebih dahulu berpuasa selama lebih kurang selama 8 jam, baru kemudian kita akan melakukan pengecekan tes gula darah. Yang ketiga yaitu ada tes gula darah 2 jam setelah makan. Kita akan melakukan pengecekan gula darah tersebut setelah jeda dari makan selama 2 jam. Yang keempat ada yang namanya tes HbA1c. Nah, tes HbA1c ini yaitu pengecekan rata-rata dari 2-3 bulan terakhir. Nah teman-teman, itulah tadi jenis-jenis pengecekan gula darah. Lalu bagaimana sih cara mencegahnya? Yang pertama, menjaga berat badan ideal karena kelebihan berat badan mengganggu kinerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak dapat merespon insulin dengan baik. Dan yang kedua, menerapkan pola makan sehat dan menjaga porsi makan dengan memastikan piring makan Anda selalu mengandung nutrisi lengkap dan seimbang. Yang ketiga, rutin olahraga. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi. Yang keempat, berhenti merokok. Faktanya, diabetes tipe 2 adalah jenis diabetes yang paling banyak dialami oleh perokok. Yang kelima, banyak minum air putih, membantu mengontrol gula darah dan kadar insulin dalam tubuh. Yang keenam, kelola stres. Stres yang paling tinggi dapat memicu tubuh menghasilkan hormon stres yang berkaitan dengan resistensi insulin. Dan ketujuh, menjaga porsi makan. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan gula darah secara rutin guna mendeteksi dini penyakit diabetes. Nah sobat-sobat semua, itu tadi adalah penjelasan tentang diabetes mellitus yang mana kita sudah tahu bahwa penyakit ini sangatlah berbahaya untuk kesehatan kita. Maka dari itu, ayo sobat-sobat semua, kita cek gula darah secara rutin dan jangan konsumsi gula secara berlebihan untuk kehidupan yang lebih baik.